Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita bertemu kembali di program Guru Penergerak. Kali ini kita akan berbagi tentang koneksi antar materi pada modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Simak videonya sampai selesai. Baik, kita akan membuat kesimpulan tentang pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya itu adalah pemimpin dalam komunitas yang mendorong dan memberdayakan semua aset yang ada sehingga berdaya guna untuk kelangsungan hidup suatu komunitas. Nah, kalau kita berbicara masalah implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat, kita ketahui bahwa sekolah adalah sebuah komunitas yang terdiri dari unsur biotik dan abiotik dan saling menunjang satu sama lain, sehingga seorang pemimpin harus mampu memberdayakan aset yang ada. Unsur biotik itu sendiri terdiri dari pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sedangkan unsur abiotik yang turut mendukung dalam keberlangsungan ekosistem di sekolah adalah finansial dan sarana prasarana. Ini adalah unsur yang juga turut menunjang. Sebagai pemimpin harus mampu memberdayakan unsur biotik dan abiotik ini dengan segala kelebihannya masing-masing. Kemudian kita akan menjelaskan dan memberikan contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, maka ada 7 modal sumber daya ini yang harus diberdayakan dan saling menunjang. Yang pertama adalah modal manusia. Para guru penggerak, jadi aset yang dimiliki adalah para guru penggerak dan CGP, kemudian PP Handal, Kadis, dan jajarannya yang profesional, Kepsek, guru profesional, tenaga kependidikan yang profesional, pengawas murid, orang tua murid. Modal ini saling menunjang sehingga dengan pemanfaatannya masing-masing dapat memberikan kontribusi untuk menjadikan pembelajaran murid menjadi berkualitas. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial juga adalah salah satu aset yang dapat meningkatkan proses pembelajaran lebih berkualitas bagi murid dengan ragam produk peraturan daerah yang mendukung kegiatan di sekolah. Nah, organisasi-organisasi lain yang mendukung kegiatan di sekolah adalah adanya organisasi guru seperti KKG, MGMP, dan MGBK. Kemudian organisasi kepala-kepala sekolah, K3S dan MKKS. Kemudian ada juga organisasi profesi guru, PGI, dan pasar tradisional dan modern juga bisa dijadikan
sebagai aset untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih berkualitas bagi murid. Dengan modal sosial ini, dengan segala kelebihannya, akan saling menunjang supaya proses pembelajaran bisa berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Modal politik dapat memberikan kontribusi menjadi pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Aset yang dimaksud seperti hubungan dan kerjasama dengan dinas-dinas lain yang bersentuhan langsung dengan sekolah, termasuk kepolisian, BNN, puskesmas, dan pihak swasta, untuk melahirkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, terutama dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Yang keempat adalah modal fisik. Modal fisik membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas dengan memanfaatkan aset antara lain adalah gedung sekolah, gedung dinas pendidikan, BPMP, BGP, bangunan bersejarah yang merupakan sumber belajar seperti museum, perpustakaan daerah, balai bahasa, taman budaya, termasuk pasar tradisional dan modern. Aset ini saling menunjang, sehingga diharapkan dengan kelebihannya masing-masing dapat membantu proses pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Kemudian yang kelima adalah modal lingkungan alam. Beberapa modal lingkungan alam yang bisa menunjang pembelajaran yang berkualitas bagi murid yang merupakan sumber belajar adalah seperti aset yang ada di daerah. Seperti yang ada di daerah kami itu seperti lapangan Patulemo, taman kota, taman gor, dan tempat-tempat wisata lainnya. Itu adalah modal lingkungan yang diharapkan bisa menunjang pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Kemudian yang keenam adalah modal agama. Modal agama dan budaya yang dimiliki dapat juga menjadi aset dalam menunjang pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Nah, antara lain adalah kalau kita lihat dari modal agama adalah agama yang diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa memberi kontribusi iman dan takwa bagi siswa. Sedangkan kearifan lokal seperti tari-tarian, bahasa daerah, suku-suku, rumah adat dan rumah ibadah, lagu, adat istiadat juga memberikan kontribusi bagi pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Kemudian yang ketujuh adalah modal finansial. Modal finansial juga bisa menjadi aset dalam pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Nah, ini antara lain adalah adanya dana BOS, dana APBD, gaji hibah, sumbangan orang tua, itu tergabung dalam paguyuban atau modibo, itu yang terdapat di daerah kami. Kemudian kantin sekolah, koperasi sekolah. Melalui modal finansial ini merupakan sumber pendanaan bagi sekolah untuk kelancaran pembelajaran oleh guru. Nah, dengan demikian, dengan adanya ketujuh modal ini yang saling menunjang, sehingga pembelajaran yang berkualitas bagi murid akan terwujud dengan baik dan berkelanjutan. Sekarang kita akan memberikan beberapa contoh bagaimana materi ini berhubungan dengan modul-modul lainnya yang sudah dipelajari yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita mulai dari modul 1.1. Filosofi menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Untuk dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, pemimpin harus mampu mengelola sumber daya yang ada, 7 modal aset yang sudah kami jelaskan sebelumnya, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian, materi sebelumnya kita sudah dapatkan juga tentang profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Seorang pemimpin dapat memanfaatkan 7 aset yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian, untuk modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Sudah kita ketahui bahwa ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kemudian ada 5 peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dari 5 nilai dan perannya, sehingga kita sebagai pemimpin berpikir menggunakan pendekatan aset dan mengelolanya, diharapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar dapat terwujud. Kemudian untuk modul 1.3, visi guru penggerak. Seorang pemimpin yang berpikir menggunakan pendekatan aset akan dituangkan ke dalam visi dan misi, sehingga pemanfaatan 7 aset dapat dimaksimalkan, sehingga filosofi pendidikan menurut Ki Hajar dapat terwujud. Dengan adanya visi dan misi, maka pemimpin akan menjalankan tugasnya dengan baik dan mempertimbangkan kelebihan dari masing-masing aset yang ada. Kemudian modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mengutamakan keberpihakan kepada murid, sehingga ada 7 aset yang akan mendukung kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi akan memaksimalkan potensi dan bakat pada anak. Kemudian modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional dapat diartikan sebagai pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses melakukan berbagai macam aktivitas. Melakukan berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan perubahan dan perkembangan. Sebagai seorang pemimpin, KSE sangat penting bagi dirinya karena diharapkan dapat menggunakan aset yang ada sesuai dengan peruntukannya dan mampu mengelolanya secara sadar. Kemudian untuk modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Untuk membantu coach dalam mengambil sebuah keputusan membutuhkan sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Coach dan coach akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga setiap kegiatan coaching akan berjalan sebagaimana yang diharapkan, seperti modal manusia yang profesional. Kemudian pada modul 3.1, pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai berikut. Dalam pengambilan keputusan ada 9 langkah yang pemimpin bisa lakukan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga setiap keputusan, terutama dalam pengelolaan sumber daya, dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Kemudian kita akan menceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah kita mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah pada diri kita setelah kita mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya, saya biasanya menggunakan pendekatan berbasis masalah, sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan itu saya selalu merasa pesimis. Kenapa? Karena saya selalu berpikir serba kekurangan. Saya tidak melihat bahwa di sekitar kita sebagai komunitas punya kekuatan yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan fungsinya masing-masing. Setelah mempelajari modul ini, sekarang saya sudah mampu fokus pada bagaimana memanfaatkan aset yang ada, tetapi dengan terlebih dahulu bagaimana kita memetakan aset yang ada di daerah kita, sehingga setiap keputusan yang akan diambil itu harus menggunakan pendekatan berbasis aset. Dengan demikian, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan muncul rasa optimis bahwa kita yakin semua aset-aset yang ada bisa digunakan dengan punya kelebihan masing-masing. Dan demikianlah tayangan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.